Halo, selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, saya Ibu Herlina. Saya di sini akan mengajar matematika untuk kalian, membantu Ibu Rina. Saya dari STK Bina Insan Mandiri ditugaskan untuk PPL di SMP Karitas 2. Semoga kalian, para siswa-siswi SMP Karitas 2, berkenan dengan Ibu Herlina. Nanti saya akan selalu berdampingan dengan Ibu Rina. Selamat pagi dan terima kasih. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita awali dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kalian belajar bersama Ibu Herlina. Sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang bilangan pecahan, bukan? Masih ingat? Iya. Bilangan pecahan itu merupakan bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Hari ini, kalian akan belajar bersama Ibu Herlina tentang aritmatika sosial. Nah, seperti yang kalian lihat pada slide ini, di situ ada sebuah toko yang dipenuhi dengan diskon. Ini adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang aritmatika sosial. Untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang menganalisis aritmatika sosial, penjualan, pembelian, potongan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, dan neto. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aritmatika sosial seperti penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, rugi, habis itu bunga tunggal, presentasi, bruto, dan neto. Anak-anak, tentu kalian bertanya-tanya, apa sih Bu tujuan kita mempelajari aritmatika sosial itu? Tujuan yang pertama, agar kita mengetahui dan memahami keuntungan, kerugian, dan impas. Yang kedua, menentukan presentasi keuntungan dan kerugian. Yang ketiga, memahami diskon atau potongan. Yang keempat, menentukan hubungan bruto, neto, dan taraf. Di dalam aritmatika yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu tentang untung, rugi, presentasi keuntungan, dan presentasi kerugian. Yang pertama, yaitu tentang nilai suatu barang, harga penjualan, dan harga pembelian. Dalam perdagangan dikenal istilah laba atau untung dan rugi. Laba dan rugi sangat bergantung pada harga pembelian dan penjualan. Misalkan, Pak Subur seorang penjual bubur ayam di daerah Jakarta. Seperti biasa, setiap pagi Pak Subur ke pasar untuk berbelanja bahan baku untuk membuat bubur ayam. Untuk membeli bahan pokok bubur tersebut, Pak Subur menghabiskan uang sejumlah 1 juta. Dengan bahan baku tersebut, Pak Subur mampu membuat sekitar 130 porsi bubur ayam dan dijual dengan harga 10.000 per porsi. Pada hari itu, Pak Subur mampu menjual 110 porsi bubur ayam. Jadi anak-anak, modal pengeluaran dari Pak Subur yaitu 1 juta. Hasil berjualannya atau pemasukan itu 10.000 dikali dengan 110 sama dengan 1.100.000. Jika dikurangkan pengeluaran terhadap pemasukan, maka didapatkan
1.100.000 dikurangi dengan 1 juta itu sama dengan 100. Contoh soal yang kedua, Pak Soso seorang penjual bakso di daerah Malang. Setiap hari, Pak Soso menghabiskan sejumlah uang Rp700.000 untuk berbelanja bahan baku untuk membuat bakso. Dengan bahan baku tersebut, Pak Soso mampu membuat rata-rata 120 porsi dengan harga sejumlah 8.000 per porsi. Pada hari itu, terjadi hujan di tempatnya Pak Soso biasa berjualan, sehingga bakso yang laku terjual 90 porsi. Jadi, modal pengeluaran Pak Soso yaitu berapa? Yaitu 700. Hasil berjualan atau pemasukannya Pak Soso itu 10.000 dikali dengan 70 sama dengan 700. Jika dikurangkan pengeluaran terhadap pemasukan, maka didapatkan 700 dikurang 700 itu sama dengan 0. Anak-anak, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Mungkin ada yang belum mengerti, atau mungkin penjelasannya Ibu terlalu cepat. Ibu berikan waktu untuk bertanya. Jika tidak ada yang mau bertanya, Ibu berikan tugas dikerjakan lalu minggu depan dikumpulkan. Sekian untuk hari ini, selamat pagi dan terima kasih. Yang berikut kita membahas tentang presentase keuntungan. Presentase keuntungan digunakan untuk mengetahui presentase keuntungan dari suatu penjualan terhadap modal yang dikeluarkan. Misalkan PU itu sama dengan presentase keuntungan, HB itu sama dengan harga beli atau modal, HJ itu sama dengan harga jual atau total pemasukan. Presentase keuntungan dapat ditentukan dengan rumus HJ sama dengan HB tambah U. U sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Persentase keuntungan sama dengan untung dibagi dengan harga beli lalu dikali dengan 100%. Yang kedua itu tentang persentase kerugian. Persentase kerugian digunakan untuk mengetahui persentase kerugian dari suatu penjualan terhadap modal yang dikeluarkan. Misalkan PR itu sama dengan persentase kerugian, HB itu sama dengan harga beli, dan HJ itu sama dengan harga jual. Karena yang dihitung adalah persentasenya, maka orang dengan keuntungan lebih besar belum tentu persentase keuntungannya juga lebih besar. Contohnya, Pak Rudi membeli sepetak tanah dengan harga sejumlah 40 juta. Karena terkendala masalah keluarga, Pak Rudi terpaksa menjual tanah dengan harga 38 juta. Tentukan persentase kerugian yang ditanggung oleh Pak Rudi. Jadi penyelesaiannya, sebelum kita menentukan persentase kerugian, kita menentukan kerugian yang diperoleh oleh Pak Rudi. Rugi sama dengan harga jual dikurangi dengan harga beli. Harga belinya tadi sama dengan 40 juta dan harga jualnya sama dengan 38 juta. Itu sama dengan 2 juta. Jadi persentase keuntungannya sama dengan rugi dibagi dengan harga beli dikali dengan 100%. Itu sama dengan 38 juta dibagi dengan 40 juta dikali dengan 100% itu sama dengan 5. Anak-anak, mungkin ada yang mau bertanya, silakan.
Mungkin ada yang belum mengerti, atau mungkin penjelasannya ibu terlalu cepat. Ibu berikan waktu untuk bertanya. Jika tidak ada yang mau bertanya, ibu berikan tugas dikerjakan, lalu minggu depan dikumpulkan. Sekian untuk hari ini, selamat pagi dan terima kasih.